Setelah dianugerahi 2 anak perempuan, hadirnya bayi laki-laki yang dinanti menyempurnakan kebahagiaan Zaskia Gotik dan suami Sirajuddin Mahmud. Jagoan kecil yang lahir pada tanggal 2 April 2025 lalu disematkan nama indah, Pangeran Aflah Zaidan. Nama dengan makna tak kalah indah sebagai perlambang sosok yang tangguh, juga doa agar kelak sang anak tumbuh bersama keberuntungan, serupa dengan perasaan Zaskia, benar-benar beruntung bisa dianugerahi bayi laki-laki. Dan sebagai wujud syukur, sepekan setelah melahirkan anak laki-laki secara normal, Zaskia Gotik gelar akikahan sang putra tercinta. Bersama gema doa, segala prosesi seperti potong rambut sang bayi digelar dengan penuh sukacita. Bernuansa serba biru, maka inilah kebahagiaan Zaskia Gotik menggelar acara tasyakuran akikahan anak ketiganya. Pangeran Aflah Zaidan. Artinya itu Aflah itu tangguh ya, keberuntungan, tangguh, kayak gitu-gitulah pokoknya. Karena kan ini anak impian istilahnya, kita kan punya anak cewek 3, terus pengen punya anak cowok. Alhamdulillah Allah jabal lokasi, jadi beruntung banget gitu. Mudah-mudahan menjadi anak keberuntungan, amin, buat keluarga dan banyak orang. Mudah-mudahan anak yang soleh. Ya senang sih ya, terus senang karena sekarang lahir anak laki-laki yang diidam-idamkan dengan berat badan dan tinggi badan normal semuanya, dan berjalan dengan lancar semuanya. Tiga anaknya itu lahir normal ya. Take your time. Hadirnya bayi tampan dan menggemaskan ini menjadi jawaban dari segala doa dan harapan Zaskia Gotik selama ini. Mendamba punya anak laki-laki sejak lama, Zaskia Gotik bahkan sempat merancang rencana untuk menjalani program bayi tabung agar bisa mewujudkan impiannya dan sang suami. Bahkan, sepekan sebelum mengetahui dirinya berbadan 2, Zaskia telah konsultasi ke dokter untuk berapa kemungkinan menjalani program bayi tabung. Kita tuh seminggu sebelum aku positif hamil, sebelumnya itu aku udah konsul sama dokter. Bilang, dok, aku pengen program nih anak cowok gitu, bisa nggak, melalui apa, ada apa aja. Terus dokter bilang yang pasti akurat, maksudnya yang 90 berapa persen itu ya itu bayi tabung, dia bilang. Oh ya udah, oke. Nah seminggu kemudian aku positif hamil, sehat. Qadarullah lokasi tiba-tiba anak cowok. Jadi kita nggak perlu program, nggak perlu keluar uang, Allah langsung kasih. Meski sempat berniat menjalani program bayi tabung, tapi garis takdir memudahkan segala ikhtiar Zaskia dan suami tercinta. Tapi bagi setiap ibu, melahirkan adalah kebahagiaan paling besar sekaligus perjuangan paling berat. Apalagi dalam proses persalinan anak ketiga yang juga lahir secara normal, Zaskia sempat harus melewati proses induksi yang sakitnya tak tergambarkan kata. Tapi benarkah meski sudah dianugerahi 3 buah hati, Zaskia masih ingin menambah momongan lagi? Sampai pecah ketuban duluan kan. Pecah ketuban duluan, akhirnya aku ke rumah sakit pada subuh. Terus ada pembukaan 3 ke 4, tapi kontraksinya tidak naik-naik gitu. Maksudnya kontraksinya jaraknya lama gitu. Akhirnya jangan sampai ini pecah ketubannya semakin sering, tapi kontraksinya masih jarang. Akhirnya disuntik apa itu namanya? Induksi. Pengennya sih, cuma bapaknya nggak tahu itu. Kemarin dokter bilang gimana nih Pak, udah langsung mau dipasang spiral nggak? Karena kalau lahiran gitu kan normal pas rahim masih kebuka kan, jadi nggak terlalu sakit ya. Terus bapak bilang ntar dulu. Tapi nggak tahu juga tuh, jadi ya jalanin aja lah. Di tengah kebahagiaan yang membuncah bersama hadirnya anak ketiga berjenis kelamin laki-laki, Zaskia Gotik tak pungkiri ada rindu yang menggemu untuk bisa kembali ke dunia hiburan. Sejak melembagakan cinta dengan Sirajuddin, Zaskia perlahan menepi dari ingar-bingar pentas keartisan, bahkan belakangan benar-benar vakum dari segala kesibukan sebagai biduan. Tapi semua rindu itu ditepikan sementara karena Zaskia lebih memilih fokus mengurus keluarga. Kalau rindu, dibilang rindu ya pasti ya rindu ya, karena udah lama kita di dunia itu dan cita-cita juga di situ. Tapi ya semua itu kan nggak ada yang apa ya, nggak ada yang di dunia entertain ini nggak ada yang kekal lah gitulah. Ada kalanya kita harus istirahat dulu, terus fokus dulu dengan job kita, tugas kita sebagai seorang istri. Ya harus manut sama suami, harus ada terus di
samping anak-anak gitu. Kesibukannya di rumah, nemenin anak-anak, ngeliatin tingkah laku anak-anak. Ya apalagi sekarang ada baby, ya lebih fokus sama si babynya, menyusui, mengasihi. Kadang juga sedihnya tuh kayak waktu bermain sama Arsila sama Alia tuh jadi berkurang karena harus menyusui kan, yang menyusuinya yang harus 2 jam sekali. Di satu sisi, ada rindu yang menggebu. Tapi sebagai istri, Zaskia selalu menempatkan ridho sang suami di urutan nomor 1. Selama suami tidak memberi lampu hijau, maka selama itu pula Zaskia tidak akan kembali ke kesibukan lamanya di dunia hiburan. Lalu benarkah Zaskia benar-benar sudah mengubur hasrat? Atau kelak masih ada kemungkinan untuk kembali berkarir seperti dulu lagi? Mengizinkan untuk saat ini belum ya, karena anak-anak masih butuh perhatian dari Neng gitu. Walau ya kita ke depan gak pernah tahu gitu. Tapi untuk saat ini Neng lebih fokus sama anak-anak dulu, sama suami dulu. Cari ridhonya suami ridhonya apa, Neng jalanin. Yang penting nggak melanggar lah istilahnya gitu. Dia lebih bahagia, dia lebih nyaman juga, dia lebih mementingkan keluarga. Ya saya bersyukur alhamdulillah ya, dengan keadaan sekarang juga kan jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Terus apalagi ya, cuman pokoknya kita harus support aja yang terbaik. Sehat-sehat ya, Yes. Baby Afla ya. Benar. Semoga kedatangan Baby Afla di keluarga Zaskia Gotik bisa menambah kebahagiaan, Amin. bisa menambah berkah juga, Amin. dan bisa menjadi anak yang berguna bagi Itu keluarga. dia. Jadi sekali kalau misal mungkin kita mendapatkan sebuah privilege untuk mungkin ya yang ibu-ibu baru melahirkan jadi stay home mother nggak masalah, keuangan tercukupi, financial aman, it's okay, nikmati saja Bu ya. Betul. Tapi kalau misalnya mungkin nggak bisa, sudah punya 2 anak tapi tetap harus banting tulang bekerja, ya nikmatin juga Ibu. Itu dia Yes. yang namanya kehidupan. Kita Benar. tidak pernah tahu ya. Pokoknya apapun yang ada di depan kita, kita tidak boleh patah semangat. Yes.